Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alan Rizal dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesioners. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kardiovaskular. Sistem kardiovaskular, juga dikenal sebagai sistem peredaran darah, adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Selanjutnya, fisiologi jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama, jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Kedua, jantung sebagai organ pompa darah. Yang ketiga, pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Selanjutnya, bagian dari jantung yang penting terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, atrium kanan, tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena circulus sistematik ke dalam vertikal kanan. Yang kedua, atrium kiri, menerima darah yang sudah dioksigenasi dari paru-paru. Yang ketiga, vertikal kanan, menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang keempat, vertikal kiri, menerima darah yang kaya O2, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Selanjutnya, katup jantung. Ada 4 katup yang berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Yang pertama, atria ventricularis, memisahkan atrium dengan ventricle. Tricuspidalis terletak antara vertikal dan atrium kanan. Mitralis atau bicuspidalis memisahkan atrium dan vertikal kiri. Yang kedua, katup semilunaris, memisahkan arteria pulmonaris dan artoa dari vertikal yang bersangkutan. Katup artoa terletak antara vertikal kiri dan artoa. Katup pulmonalis vertikal kanan dan arteria pulmonalis. Selanjutnya, sirkulasi sistematik. Dari arteria ke arteriola, ke kapiler, ke vanula, ke vena. Selanjutnya, sistem konduksi. Jaringan konduksi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, otomatisasi adalah kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Yang kedua, ritmisasi adalah pembangkitan impuls yang teratur. Yang ketiga, konduktivitas adalah kemampuan untuk menyalurkan impuls. Yang keempat, daya rangsang adalah kemampuan untuk menggapai stimulisasi. Impuls jantung berasal dari nodus sinotralis atau SA, pemacu alami dari jantung. Impuls dari jantung menyebar dari SA. Sistem pengantar kasus atrium dari otot ke atrium mempermudahkan hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Nodus anteroventricularis atau AF merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventricle. Sirkulasi kecil, darah, O2, CO2, jantung, serambi kanan, balik kanan, paru-paru, lepas CO2, menyerap O2. Sirkulasi besar, darah, O2, serambi kiri, bilik kiri, aorta, dan organ tubuh. Gangguan yang terjadi pada kardiovaskular, penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen sehingga mempersempit lumen pembuluh darah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama, usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga. Faktor risiko yang dapat diubah. Yang pertama, hiperdelmia. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, homocysteine. Yang keempat, obesitas. Yang kelima, diabetes. Yang keenam, gaya hidup. Yang ketujuh, stres psikososial. Obat-obatan, asam niktinat, clavisbrat, gemfibrozil, simvastatin. Kedua, infark jantung atau serangan jantung. Adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Gejala, nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari 1,5 jam. Gelisah dan takut mati. Tidak mampu menggerakkan kaki, tangan, dan sesak napas. Muka membiru dan tachycardia. Obat-obatan trombolitika, urkonise, analgetika, narkotik. Serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar kedua pundak. Ada kalanya ke leher atau lengan yang dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan antara 5 dan 30 menit.
Jenis-jenis angina: angin stabil, angin instabil, angin varian. Obat-obatan: A. Vasodilator kroner. Pertama, nitroglycerin. Yang kedua, beta blocker. Yang ketiga, pindolol. Yang keempat, atenolol. 4. Artimania adalah gangguan irama jantung, dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bilik berdetak lebih cepat atau lebih lambat, di atas 100 dan di bawah 60 denyut per menit, dari normal 70 sampai 80 denyut per menit. Obat-obatan: kinidin, lidokain, propafenone, prakanimid, dispiramida. Gagal jantung. Jantung tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah, sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat terlalu sedikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki, menimbulkan sesak. Penyebab: infeksi jantung, kerusakan katup, gangguan ritme, dan hipertensi. Penanganan: banyak istirahat, pembatasan asupan garam, pengobatan dengan diuretik. Obat-obatan kardiotonika: A. Digoxin. 2. Dopaminergica. A. Dopamine. B. Dobutamine. Selanjutnya, sistem pernapasan. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveolil, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk transportasikan. Selanjutnya, struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama, struktur utama. A. Saluran pernapasan atas. B. Saluran pernapasan bawah. C. Paru-paru. Kedua, struktur perlengkapan. A. Dinding dada. B. kosta. C. Otot pernapasan. D. Diafragma. E. Pleura. Selanjutnya, sistem anatomi pernapasan. Pernapasan atas, nasal cavity, faksi, laryngx saluran. Pernapasan bawah, trakea, bronkius, broncholius, paru-paru, alveoli. Saluran pernapasan secara fungsional. Yang pertama, zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai salur tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamankan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Proses pembentukan suara. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta broncholi terminalis. 2. Zona respiratorik. Terdiri dari broncholius, respiratorius, dan alveolil. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveolil. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melewati setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Selanjutnya, sistem transportasi O2. Selain itu, menurut Gans, hemoglobin atau Hb dapat diartikan sebagai molekul yang berbentuk bulat yang terdiri dari 4 subunit. Setiap subunit mengandung satu bagian heme yang berkonjungsi dengan suatu polipeptida. Heme adalah suatu derivat porfirin yang mengandung besi. Polipeptida itu secara kolektif disebut sebagai sebagian globin dari molekul hemoglobin. Ada 2 pasang polipeptida di dalam sistem molekul hemoglobin. Komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin yang mengangkut oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 dan mempertahankan pH normal. Molekul hemoglobin atau Hb terdiri dari 2 pasang rantai polipeptida dan 4 gugus heme, masing-masing mengandung sebuah atom besi. Konfigurasi ini memungkinkan pertukaran gas yang sangat sempurna. Hemoglobin atau Hb merupakan senyawa pembawa oksigen O2 pada sel darah merah. Hemoglobin atau Hb dapat diukur secara kimia, dan jumlah Hb per 100 ml darah dapat digunakan sebagai indeksi kapasitas pembawa oksigen O2 pada darah merah. Pengertian lain hemoglobin atau Hb adalah protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin atau Hb mempunyai afinitas terhadap oksigen atau O2, dan dengan oksigen O2 itu membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah,
Dengan melalui fungsi ini, maka oksigen O2 dibawa dari paru-paru ke jaringan.